Ki Surabaya terkejut. Dia sama sekali tidak menduga gadis cantik di depannya mengajukan persyaratan seperti itu. Semula dia menjadi tersinggung dan marah. Tapi kemudian dia berpikiran lain. Dia memang seorang pemburu wanita-wanita cantik. Dan rupanya dia benar-benar tergiur oleh kecantikan Sakawuni. Karena itu dia sangat bernafsu untuk membawanya pulang dan menjadikannya seorang istri mudanya. Dan dia yakin bahwa keinginannya tidak terlalu muluk-muluk. Usulmu itu sangat menarik, anak manis. Usulmu itu sangat bagus. Aku setuju. Ya, syukurlah kalau kau setuju, Ki Surabaya. Tunggu dulu, Ki Surabaya. Kau mau apa, Ki Damalang? Urusan kita belum selesai. Kalau aku dapat mengalahkan gadis itu, maka dengan sendirinya urusan kita pun selesai. Hutangmu lunas. Kau mau apa lagi? Lalu bagaimana dengan anak gadisku? Bagaimana dengan Tali-Tali? Masa bodoh dengan anak gadismu itu? Carikan saja laki-laki yang lain untuk suaminya. Sudahlah, Ki Damalang. Jangan ganggu aku. Sekarang ini urusanku selanjutnya dengan gadis cantik ini. Oh iya, sebelumnya bolehkah aku tahu siapa namamu, anak manis? Apakah itu perlu? Wah, tentu saja perlu. Kau adalah calon istriku. Dan aku ingin sekali tahu siapa nama calon istriku itu. Baiklah, namaku Sakawuni. Sakawuni? Iya. Sakawuni. Namamu bagus sekali. Seperti nama buah-buahan yang lezat rasanya. Mudah-mudahan saja kau akan selesat buah-buahan yang ranum. Tapi, apakah kau tidak menyesal, Sakawuni? Lihatlah, aku sudah tua. Sedangkan kau masih sangat muda. Dan nampaknya masih perawan ting-ting. Apakah kau tidak menyesal mempunyai suami orang sudah tua seperti Ki Surabaya ini? Ki Surabaya, aku sudah biasa hidup dalam kesusahan. Aku sudah biasa menyesuaikan diri. Kalau memang kau akhirnya harus menjadi jodohku, kukira aku akan menerimanya dengan rela dan lapang dada. Bagus sekali. Aku percaya kau gadis yang baik. Dan kau pasti akan menepati janjimu. Tentu saja aku akan menepati janji. Tapi Ki Surabaya, kau pun juga harus menepati janjimu. Apa maksudmu, anak manis? Apa? Aku harus menepati janjiku? Hah? Kau pikir kau bisa mengalahkan aku ya? Belum tentu aku bisa mengalahkanmu, Ki Surabaya. Tapi bukankah perjanjian harus dibuat berdasarkan rasa keadilan dan tidak memihak? Oh ya, tentu. Nah, sekarang bagaimana? Kau sudah siap? Oh, tapi tunggu sebentar. Sebelumnya aku ingin tahu, mengapa tiba-tiba kau mengajukan persyaratan yang aneh semacam ini? Kau seorang wanita. Tidak biasanya seorang wanita menantang berkelahi pada calon suaminya. Aku mempunyai alasan yang cukup kuat, Ki Surabaya. Aku ingin mendapatkan suami yang benar-benar tangguh. Seorang suami yang mampu melindungi istrinya. Seorang suami yang tidak loyo dan tidak jompo. Kau cerdik, Sakawuni. Kau cerdik sekali. Tapi kau tidak usah khawatir. Ki Surabaya bukan laki-laki yang loyo. Ki Surabaya bukan orang jompo. Kau nanti akan membuktikan sendiri. Tenagaku masih cukup besar. Bahkan jauh lebih besar dibanding tenaga anak-anak muda zaman sekarang. Ya, mudah-mudahan kau tidak mengecewakan aku, Ki Surabaya. Nah, mari kita mulai. Baik, mari kita mulai. Apakah kita akan bertarung dengan tangan kosong? Terserah. Kau boleh menggunakan senjata? Itu tidak akan terjadi, Sakawuni. Aku tidak akan sampai hati melukai calon istriku yang cantik jelita. Semula Ki Surabaya menganggap enteng lawannya. Dia hanya menyerang ala kadarnya. Sebelum dia segera berlalu, Sakawuni melayani serangan-serangan Ki Surabaya dengan tenang sekali. Pukulan, tendangan, ataupun sodokan Ki Surabaya dapat ditepiskan ataupun dihindari dengan manis. Lama-kelamaan Ki Surabaya menjadi gusar juga. Selanjutnya dia mulai meningkatkan serangan-serangannya. Dia terus membunuh Sakawuni. Tapi dia benar-benar merasa heran. Kemudian dia mulai menyadari bahwa lawannya bukanlah wanita sembarangan. Karena itu, buru-buru dia merubah sikapnya.
Sekarang dia benar-benar bertarung dengan seluruh kemampuannya. Melihat lawannya sungguh-sungguh menyerang dan ingin segera merobohkannya, Sakawuni pun tidak tinggal diam. Dia pun segera mengeluarkan jurus-jurusnya yang berbahaya. Dan suatu ketika, dia dapat melihat kelengahan Ki Surabaya. Kesempatan itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Juragan tidak apa-apa. Kurang ajar. Demi elek. Perempuan itu rupanya mau mempermainkan aku. Awas kau. Minggir kau, saweku. Jangan turut campur urusan ini. Minggir kalian semuanya. Sebelum ku beri aba-aba, kalian tidak boleh turun tangan. Nah, Sakawuni, sekarang aku baru tahu. Rupanya kau sengaja hendak mengecoh Ki Surabaya. Rupanya kau sengaja hendak mempermainkan nama baikku. Sekarang mari kita lanjutkan pertarungan ini. Hei Ki Surabaya, agaknya sekarang kau membutuhkan senjata. Bukankah kau sudah berkata bahwa kau tidak sampai hati melihat calon istrimu terluka? Setan betina, tutup mulutmu. Sekarang pertarungan menjadi lebih seru. Dengan pedangnya yang panjang berkilat-kilat, Ki Surabaya terus memburu Sakawuni. Sekalipun Ki Surabaya hanyalah seorang pendekar tingkat pedesaan, tapi dengan semangat yang berkobar-kobar karena merasa terhina dan diremehkan, serangan-serangannya menjadi cukup berbahaya. Tali-tali yang ikut menonton pertandingan menjadi pucat pasi. Dia kelihatan sangat cemas. Dia takut Sakawuni akan gagal dan menjadi korban. Sementara itu, kaki tangan Ki Surabaya yang jumlahnya 10 orang nampak siap berjaga-jaga. Mereka siap menunggu aba-aba dari juragannya yang sekarang sedang bertempur dengan sengitnya. Ki Surabaya nampak semakin kesal. Serangan-serangannya banyak yang kandas di tengah jalan ataupun yang berhasil ditangkis oleh Sakawuni. Hal itu membuat Ki Surabaya menjadi semakin penasaran. Dan akibatnya justru merugikan dirinya sendiri. Suatu ketika dia dapat terperangkap oleh jebakan Sakawuni. Kedua belah kakinya belum lagi sempat menjejak tanah ketika tiba-tiba Sakawuni menghantam punggungnya. Kurang asam. Kadal buntung. Nah, bagaimana Ki Surabaya? Apakah pertarungan ini sudah bisa dianggap selesai? Baiklah Sakawuni. Aku mengaku kalah. Oh, sayang sekali Ki Surabaya. Rupanya kau memang bukan jodohku. Ya, kau memang bukan jodohku, Sakawuni. Aku pun keberatan mempunyai istri seperti macan betina. Nah, sekarang persoalan ini kita anggap selesai. Kidamalang, kau sendiri turut menjadi saksinya. Sekarang hutang-hutangmu pada Ki Surabaya sudah lunas. Tidak bisa begitu, Sakawuni. Kau memang sudah berhasil mengalahkan aku. Tapi bukan berarti aku akan mengizinkanmu untuk terus-menerus ikut campur urusan kami. Urusan utang piutang adalah urusanku dengan Kidamalang. Oh, Ki Surabaya. Apakah dengan begitu kau bermaksud mengingkari janjimu? Persetan dengan janji. Persetan dengan persyaratanmu itu tadi. Aku tidak ambil peduli. Pokoknya aku tidak mau dirugikan. Nah, anak-anak, cabut senjata kalian. Tangkap perempuan setan itu. Kalau dia terus melawan, bunuh saja. Bunuh saja. Hah, bagus. Bagus sekali kelakuanmu, Ki Surabaya. Pantas kau menjadi orang kaya raya di desa gurung-gurung ini. Rupanya kau mempunyai banyak tikus-tikus piaraan. Dan rupanya tikus-tikus piaraanmu cukup jinak dan setia padamu. Aku tahu, Ki Surabaya. Aku tahu orang macam apa dirimu. Kau selalu menggunakan kekerasan untuk memperoleh apa saja yang kau inginkan. Tapi ketahuilah, Ki Surabaya, bukan hanya kau yang bisa menggunakan jalan kekerasan. Aku pun, Sakawuni, bisa menempuh jalan seperti itu. Kau mau tahu buktinya? Selesai mengucapkan kata-katanya, Sakawuni langsung mencabut senjatanya. Senjata itu sejak tadi tergantung-gantung di pinggangnya yang ramping. Senjata itu memang nampak aneh,
Bentuknya menyerupai sebuah sapu lidi, tapi sapu itu bisa dikembang-kempiskan sehingga menyerupai sebuah kipas logam. Nah, aku sudah siap. Sebenarnya aku tidak menyukai cara-cara seperti ini. Tapi kau sudah memojokkan aku. Kau sudah memaksa aku menggunakan cara-cara seperti ini. Hai, jangan dengarkan omongan-omongannya. Ayo cepat serang dia. Ayo serang dia. Tangkap dia. Jangan biarkan dia lolos. Sekarang Sakawuni benar-benar bertarung dengan seluruh kemampuan. Sebenarnya kemampuan ilmu kanuragan yang dimiliki kaki tangan Ki Surabaya tidaklah terlalu tinggi. Namun mengingat jumlah mereka cukup banyak, maka Sakawuni merasa perlu untuk tetap waspada. Setelah melampaui 10 jurus, Sakawuni berhasil merobohkan salah seorang kaki tangan Ki Surabaya. Menginjak jurus ke-14, seorang lagi roboh. Sakawuni terus mengamuk bagaikan singa betina terluka. Senjatanya yang aneh berdesingan di udara. Belum sampai 20 jurus, nampak 2 orang lagi roboh tak berkutik. Ki Surabaya ternganga keheranan. Dia kelihatan gugup, tapi memang kelihatannya Sakawuni terlalu tangguh untuk dikalahkan oleh kaki tangannya. Tunggu! Hentikan! Hentikan! Mundur semua! Mundur! Hah? Bagaimana Ki Surabaya? Mengapa kau memerintahkan anak buahmu menghentikan pertarungan ini? Sudahlah. Cukup Sakawuni. Cukup sampai di sini saja. Tapi Juragan, kami belum kalah. Kami masih sanggup merobohkan perempuan itu. Tutup mulutmu, saweku. Kalian hanyalah pendekar-pendekar kelas kampung. Sudahlah. Lebih baik sarungkan kembali senjata kalian. Baik Juragan. Ya, baik Juragan. Oh, rupanya kau cukup bijaksana juga, Ki Surabaya. Ya, aku tahu Sakawuni. Sekalipun mereka bertarung bersama-sama, mereka tidak akan mampu mengalahkanmu. Mereka hanyalah pendekar-pendekar teri yang belum berpengalaman. Lalu sekarang bagaimana urusannya? Maksudku, bagaimana dengan janjimu itu tadi? Ya, karena aku sudah kalah, tentu saja aku harus menepati janjiku. Jadi mulai hari ini kau menganggap lunas hutang-hutang Ki Damalang padamu? Ya, begitulah. Mulai hari ini, Ki Damalang tidak mempunyai hutang-hutang apa-apa padaku. Bagus. Dengar Ki Damalang. Mulai hari ini, hutang-hutangmu pada Ki Surabaya sudah dianggap lunas. Tapi bagaimana dengan tali-tali? Oh, jangan bodoh Ki Damalang. Tentu saja tali-tali tidak perlu kau serahkan pada Ki Surabaya. Ya, Ki Damalang. Kau tidak perlu menyerahkan anak gadismu padaku. Nah, Ki Surabaya. Sekarang kau dan orang-orangmu boleh pergi. Tapi ingat, persoalan ini sudah selesai. Jangan disambung lagi. Baiklah, Sakawuni. Tapi sebelum pergi, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Apa yang ingin kau ketahui? Begini, Sakawuni. Dulu aku mendengar ada seorang pendekar tangguh yang mempunyai julukan pendekar lengan seribu. Konon kabarnya pendekar itu tinggal di desa Tanibala, di lereng Gunung Bromo. Nama pendekar itu sangat harum. Pendekar itu terkenal sampai di daerah-daerah yang jauh. Nah, sekarang pertanyaanku. Apakah kau mempunyai hubungan dengan pendekar lengan seribu itu, Sakawuni? Tidak. Aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan pendekar lengan seribu. Bagaimana? Kau cukup puas mendengar jawabanku? Ya, cukup Sakawuni. Terima kasih. Nah, anak-anak, ayo kita tinggalkan tempat ini. Terima kasih atas pertolonganmu, Sakawuni. Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya tidak tahu dengan cara bagaimana saya harus membalas budi baikmu. Sudahlah, lupakan soal itu. Bukankah orang hidup harus tolong-menolong? Iya, memang. Orang hidup harus tolong-menolong. Maafkan saya, Sakawuni. Maafkan sikap saya semalam. Barangkali sikap saya terlalu kasar dan telah menyinggung perasaanmu.
Ayah, Tuan Kamandanu inilah yang terluka. Barangkali ayah bisa melihat seperti apa keadaan luka-lukanya itu. Oh, iya. Marilah kita masuk ke dalam, Tuan. Barangkali saya bisa meringankan luka-luka Tuan. Mari, Tuan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih Ki Damalang. Arya Kamandanu berbaring di atas lantai ruangan Candi Palah Panataran. Ruangan itu dingin berlumut. Sesaat lamanya Ki Damalang memeriksa luka-luka yang diderita Arya Kamandanu. Begitu selesai memeriksa, kening tabib atau ahli obat desa Gurung-Gurung itu berkerut. Ya. Tuan terkena pukulan berat di 2 tempat. Apakah luka-lukanya cukup parah, Ki Damalang? Agaknya memang bukan begitu, Sakawuni. Luka di bagian dadanya tidak terlalu parah. Tapi luka di bagian lambung kirinya, kukira cukup gawat. Sebab luka itu ditimbulkan adanya racun yang cukup ganas. Lihatlah. Bekasnya nampak biru kemerah-merahan. Dan lihatlah, bekas itu mulai basah dan membengkak. Ayah, apakah ayah bisa menyembuhkannya? Bukankah ayah ahli obat penawar racun? Ya, memang. Sebagai seorang ahli obat, aku juga mempelajari tentang hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan keracunan. Tapi racun yang bersarang di lambung kiri Tuan Kamandanu ini agak aneh sifatnya. Selama ini aku belum pernah melihat gejala-gejala keracunan seperti ini. Jadi bagaimana, Ki Damalang? Apakah kau tidak bisa menyembuhkannya? Ayah, tolonglah ayah. Usahakan agar luka-luka Tuan Kamandanu ini bisa sembuh kembali, ayah. Ya, bagaimana? Rasanya aku tidak bisa menyembuhkan luka-luka Tuan Kamandanu ini. Tapi barangkali aku bisa mencarikan jalan keluarnya. Apa maksudmu, Ki Damalang? Aku pernah mendengar ada seorang ahli racun yang terkenal. Dia seorang wanita. Namanya Nyai Tumpak Seti. Kalau tidak salah dia tinggal di desa Kamirahan. Apakah desa itu letaknya masih jauh dari sini? Kalau sekarang ini kalian berangkat, kukira sebelum senja nanti kalian sudah akan tiba di desa Kamirahan. Ya, kalau begitu kita harus berangkat sekarang juga, Kamandanu. Sakawuni dan Arya Kamandanu segera keluar dari ruangan Candi Palah Panataran. Ki Damalang dan Tali-Tali mengiring di belakangnya. Sakawuni melompat ke atas punggung kuda, yang kemudian disusul Arya Kamandanu duduk di belakangnya. Sakawuni. Ya, Ki Damalang. Kalian terus saja menyusuri kaki gunung Kelut ini ke arah barat daya. Kalian nanti akan sampai di sungai yang namanya Sungai Tempuran Pitu. Setelah menyeberangi sungai itu, kalian akan sampai di desa Kamirahan. Desa Kamirahan bersebelahan dengan Candi Lawang Wentar. Terima kasih, Ki Damalang. Nah, kami berangkat. Ya, terima kasih Sakawuni. Terima kasih atas pertolonganmu. Terima kasih, Sakawuni. Terima kasih. Kuda yang ditunggangi Sakawuni segera melonjak dan berlari di atas jalanan berbatu. Kuda itu terus melesat ke arah selatan. Matahari masih bersinar terang. Segumpal awan nampak turun dari lereng Gunung Kelut. Ki Damalang dan Tali-Tali terus mengikuti kuda yang ditunggangi Sakawuni hingga lenyap di kelokan sebuah bukit. Kemudian mereka berpandangan dan saling berpelukan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Arya Kamandanu bisa disembuhkan? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.